Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen ya dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh tanya seperti ini. Bu, apa di sana kalau majikan Cina kita boleh sholat, puasa, dan pakai hijab, dan apa memasak babi juga ya Bu? Oke, di sini ya pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Saya bekerja dengan majikan Chinese selama 8 tahun ya. Sebelum join dengan majikan India dan majikan yang terakhir ini, saya punya pengalaman 8 tahun. Di situ yang namanya saya sholat itu benar-benar dilarang ya. Dan saya sholatnya sembunyi-sembunyi Mbak. Oke. So tentang pakai hijab, terus tentang masak daging babi ya, itu kalau pakai hijab sudah pasti nggak boleh Mbak. Kita benar-benar yang namanya bekerja di Singapura ini aktif banget ya, apalagi kita cuman beres-beres rumah. Waktu itu kan saya kerjanya nggak hanya beres-beres rumah, sebenarnya saya juga ada job lain, yaitu momong anak dan juga menjaga orang tua jompo atau menjaga ama lah ya. Karena waktu itu teman-teman, ama yang saya jaga adalah sudah jompo alias nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi waktu itu ya waktu mandi ya harus dimandiin, waktu mau jalan-jalan ya saya harus nemenin ama jalan-jalan pakai yang namanya tongkat itu ya. Terus lama-lama pelan-pelan amanya sudah total nggak bisa berjalan. Akhirnya cuman tidur aja di tempat tidur kayak gitu ya. Dan di situ benar-benar nggak bisa yang namanya pakai hijab tuh nggak bisa Mbak ya. Cuman kalau liburan itu bisa, kita waktu sudah berada di luar itu kita pakai hijab boleh. Waktu di dalam rumah majikan itu juga nggak boleh. Oke, itu tapi di sini di setiap rumah majikan itu sudah pasti berbeda ya, karena di sini saya punya teman majikannya adalah Cina juga, majikan orang Chinese. Tapi di situ mbaknya ini bisa pakai hijab dari rumah, waktu keluar mau liburan itu boleh ya. Tapi kalau sholat ya begitulah ya, karena di sini kan yang namanya kita bekerja ya, sudah pasti kita berbeda keyakinan ya Mbak ya. Itu ada majikan yang berpikiran, kamu kalau sholat di sini itu mengganggu banget sembahyangan saya ya. Jadi kalau kamu misalkan mau sholat nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia. Kalau untuk puasa itu Mbak ya, itu tergantung dari job. Misalkan job kalian itu berat banget, misalkan kalian itu kuat ya, kuat seharian puasa ya puasa, minta izin sama majikan, kalian ngomong, Mem, kalau saya puasa di bulan suci Ramadan apakah boleh ya. Itu tergantung dari kalian. Kalau kalian kuat ya silahkan ya kayak gitu. Tapi di sini kan juga banyak yang nggak puasa. Karena apa? Itu tadi loh Mbak, soal jobnya itu berat ya. Kita di sini benar-benar yang namanya bekerja itu harus di mana-mana tempat harus bersih ya. Kita momong anak, kita menjaga orang tua, kita kan harus membutuhkan tenaga. Kalau kita nggak makan ya kita nggak kuat. Nanti kita loyo. Nanti yang ada malah kita itu marah-marah terus kayak gitu, akhirnya apa? Menjadi masalah yang besar ya, seperti itu. Untuk masak daging babi Mbak, di sini sudah pasti masak ya kalau majikannya Chinese ya. Untuk pegang-pegang daging babi sudah pasti pegang Mbak ya. Tapi di sini misalkan kalian itu benar-benar jijik untuk memegang daging babi, kalian bisa pakai yang namanya glove ya, ataupun kalian bisa pakai yang namanya alat apalah yang ada di rumah majikan. Tapi di sini yang saya tahu sendiri ya, teman-teman semuanya yang pegang daging babi itu langsung pegang seperti itu. Tapi ada juga yang pakai glove tangan ya. Semuanya terserah pada kalian masing-masing, bagaimana kalian merasa nyamannya saja ya. Karena di sini kan kita ibaratnya sudah sign kontrak dengan majikan Chinese. Oke. So kalau menurut saya pribadi ya, misalkan kalian nanti sudah datang di rumah majikan ya, terus kalian di situ dilarang untuk sholat kayak gitu ibaratnya, padahal kan di dalam isi kontrak kerja di dalam susah banget ngomongnya, padahal kan di dalam isi surat kontrak kerja sudah dituliskan sang majikan harus ngasih waktu sama pembantunya untuk menjalankan sholat. Tapi di sini majikan masih aja nggak mau tahu lah, masih aja pokoknya masa bodoh lah ya kayak gitu.
disabarin dulu Mbak, misalkan dalam waktu 1 tahun ya, setelah itu kalian barulah yang namanya ngomong sama majikan kalian, yang namanya ngomong pelan-pelan, Mem, ini kan saya kan orang muslim, kalau misalkan saya mau sholat itu bagaimana, boleh apa tidak, kayak gitu ngomong pelan-pelan Mbak. Misalkan ya majikan kalian kan nanti ibaratnya kalian baru pertama, terus kalian tiba-tiba minta sholat ya, kayak gitu ibaratnya di situ loh Mbak, kalian baru aja proses adaptasi, kepengen belajar yang namanya bekerja dengan majikan, sudah pasti majikan menyarankan kalian untuk fokus dulu dalam bekerja. Bahkan HP saja sudah pasti akan ditahan oleh majikan ya. Jadi dari sini kalian yang namanya kepingin banget sholat ya, ya saya sarankan kalian memilih majikan orang Melayu kalau benar-benar kalian bisa bekerja sambil sholat. Tapi kalau dengan majikan Chinese sudah pasti kalian harus take time. Maksudnya di sini sabar dulu. Mungkin dalam waktu 1 tahun kalian sudah bisa ibaratnya meluluhkan hati majikan, ibaratnya kalian sudah bisa mengambil hati majikan, ibaratnya kalian sudah kenal dengan majikan, dengan emem ya, kayak gitu. Pokoknya di sini sabar lah Mbak ya. Misalkan dalam waktu 1 tahun dan kalian itu benar-benar sudah tahu sifatnya emem seperti apa ya, kalian ngomong seperti tadi ya, saya sudah ngomong. Terus misalkan majikan kalian atau mem kalian ngotot ya, nggak mau ngasih waktu untuk sholat, ya udah pertahankan sampai finish kontrak. Setelah itu kalian bisa transfer atau cari majikan baru orang Melayu ya, kalau kalian benar-benar yang namanya mau istiqomah bekerja sambil sholat, bisa menjalankan sholat ya, seperti itu. Oke, so di sini misalkan ya buat kalian semuanya yang sudah terlanjur bekerja dengan majikan Chinese sudah lama banget sampai belasan tahun, dan di situ kalian benar-benar merasa nyaman, akan tetapi nggak bisa sholat. Tapi di sini saya benar-benar bisa ngomong ya, sudah belasan tahun merasa nyaman, nggak dikasih waktu untuk sholat, rugi besar Mbak, rugi geden. Karena apa? Ibaratnya kita itu di sini ya, ibaratnya kita bekerja, kita capek, kita lelah, ya benar kita dapat hasil besar, iya benar itu halal, tapi kita lalai dengan perintah-perintah Allah. Itu benar-benar yang namanya sangat rugi Mbak, rugi banget. Ya, jadi di sini mungkin teman-teman yang melihat video ini semoga saja kalian bisa tergerak hatinya, bisa ngomong sama majikan bahwasanya mintalah sedikit waktu untuk menjalankan sholat ya, nggak sampai 1 jam, 10 menit saja, minta waktu 10 menit untuk menjalankan sholat ya. Siapa tahu hati majikan kalian nanti pelan-pelan bisa terbuka hatinya, bisa ngasih waktu untuk kalian untuk menjalankan sholat ya. Karena sangat disayangkan sekali kalau kita berada di luar negeri bertahun-tahun tapi kita nggak ada kesempatan untuk sholat, itu benar-benar rugi ya. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah terima gaji penuh ya Mbak ya, dan di sini saya memang selalu ngasih saran yang terbaik buat kalian semuanya yang sudah terlanjur berada di Singapura dan belum punya rekening pribadi. Alangkah baiknya kalian buka rekening bank pribadi ya atas nama kalian sendiri yang ada di City Plaza, yaitu namanya Bank BNI ya. Di sana persyaratannya gampang banget. Saat ini nggak perlu yang namanya pakai kartu KPIS, cukup bawa paspor, work permit, uang $110, dan nanti kalian bakalan langsung dibuatkan yang namanya buku rekeningnya sekaligus ATM-nya. Oke, setelah 3 hari kemudian ATM itu akan aktif Mbak ya. Jadi di sini setelah ATM aktif, kalian wajib yang namanya mengganti PIN baru. Oke, untuk kalian mengganti PIN baru kalian harus datang ke Raffles Place. Oke, dan di sini saya sudah kasih videonya ya. Kalian bisa cek di video-video saya lokasi ATM Bank BNI di Singapura. Semoga saja bermanfaat ya. Bagaimana toh cara mengganti PIN? Nah, nanti setelah sampai di Raffles sana Mbak, itu ada mbak-mbak Indonesia banyak sekali. Kalian minta tolong, Mbak, tolong ajarin saya untuk mengganti PIN yang baru, karena minggu lalu saya baru buka rekening Bank BNI. Insya Allah akan dibantu sama mbak-mbaknya ya. Jadi dari sini misalkan kalian nanti sudah bekerja ya, sudah ibaratnya sudah capek, sudah lelah, itu kalian benar-benar bisa yang namanya
punya rasa semangat dalam bekerja. Karena apa, yaitu tadi kalian punya tabungan sendiri, kalian punya uang sendiri, kalian merasa ayem ya, punya angan-angan kayak gitu. Apalagi sebagai ibu rumah tangga seperti saya, kalau punya uang tuh rasanya ayem ya. Oke teman-teman, kalau bisa yang namanya uang kita bekerja kan carinya itu benar-benar susah tuh ya, benar-benar penuh perjuangan tuh ya. Kalian jangan sampai yang namanya uang setelah gajian dikirim semuanya, nanti uangnya habis, kalian akhirnya apa? Nyesel ya. Kalian akhirnya apa? Ujung-ujungnya bertahun-tahun lama berada di luar negeri nggak punya apa-apa ya. Kalau bisa uangnya ditabung sendiri ya Mbak ya. Pokoknya yuk. Pokoknya uangnya harus ditabung sendiri atas nama kalian sendiri. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya ya. Semoga saja teman-teman semuanya yang sudah sampai di Singapura, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, bisa lancar sampai finish kontrak dan akhirnya bisa pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman ya, karena ini sudah mau hujan, gelap ya, nggak tahu mendung tiba-tiba. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.